Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran mustalah hadits dengan membaca kitab Nukhbatul Fikr, Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr, karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita masuk di jenis berikutnya, hadits yang kedua, al-mursal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu alaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wathani al-mursal. Yang kedua adalah al-mursal. Wathani wa huwa ma saqata min akhirih man ba'da tabi'i wa huwa al-mursal. Yang kedua adalah apa yang jatuh pada akhirnya orang-orang setelah tabi'in. Dia adalah mursal. Jadi kalau hilang setelah tabi'in namanya mursal, yaitu hilang sahabat. Jika tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi namanya hadits mursal. Wa suratuhu ay yaqula at-tabi'iyyu sawa'un kana kabiran am saghiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza aw fu'ila bi hadrati kadza aw fa'ala kadza aw nahwu dzalik. Dan bentuknya tabi'in berkata sama saja apakah tabi'in kabir atau sagir. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, atau dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, atau dia melakukan demikian atau semisal dengan itu. Artinya tabi'in mengatakan Nabi melakukan, Nabi berkata, dilakukan di hadapan Nabi. Tabi'in yang bilang, padahal dia tidak hadir di masa Nabi. Ini namanya mursal. Wa inna ma dzukira fi qismil mardudi lil jahli bihadil mahdhufi li'annahu yuhtamalu ay yakuna sahabiyan wa yuhtamalu ay yakuna tabi'iyan. Dan tiada lain disebutkan di dalam pembagian mardud, hadis mardud. Artinya ini alasan kenapa hadits mursal disebutkan di hadits mardud. Kenapa? Karena kata beliau, karena tidak diketahuinya keadaan yang dihilangkan. Karena mengandung kemungkinan yang dihilangkan adalah sahabi atau tabi'in. Nah, kan bisa saja tak? Kalau sahabat yang dihilangkan, la tadur sebenarnya. Tidak berbahaya karena sahabat kulluhum udul. Tapi kan kemungkinannya juga bisa apa? Tabi'in. Nah, kalau hilang tabi'in berarti mengkoti. Haditsnya sanadnya apa? Terputus. Ini dia yang menunjukkan dia bisa saja dhaif. Wa 'ala tsani yuhtamalu ay yakuna dha'ifan wa yuhtamalu ay yakuna thiqatan. Dan di atas pendapat kedua yaitu di atas kemungkinan kedua yaitu yang hilang adalah tabi'in. Di atas kemungkinan kedua yang hilang adalah tabi'in, bisa berupa dhaif atau dia adalah thiqah. Ada tabi'in yang dia hilangkan, bisa saja tabi'in itu adalah dhaif, bisa juga apa sih? Thiqah. Wa 'ala tsani yuhtamalu ay yakuna hamala an sahabi wa yuhtamalu ay yakuna hamala an tabi'in akhar. Kemudian di atas kemungkinan yang kedua yaitu dia hilangkan tadi. Dan kemungkinan kedua yang dia hilangkan tadi juga tabi'in. Dia membawanya dari sahabat atau dia membawanya dari tabi'in yang lainnya. Kan bisa saja tak? Iya, bisa saja dia ini sebenarnya memikul hadits ini mengambil dari sahabat, bisa saja. Bisa juga dia memikul dari mengambil dari sahabat tabi'in lain. Wa 'ala tsani fa ya'udul ihtimalus sabiqu. Kemudian di atas yang kedua, kemungkinan yang kedua maka kembali kepada kemungkinan yang sebelumnya. Fa yata'addadu imma bitajwizi al-aqli wa ila ma la nihayata lahu wa imma bil istiqra fa ila sittatin aw sab'atin wa huwa aktsaru ma wujida min riwayati ba'di tabi'ina an ba'd. Dan hal itu berbilang imma dengan melalui akal, maka tidak ada batasnya. Iya, dan bisa saja ini kita ta'addudnya di sini bisa saja melalui akal. Secara akal bisa saja ini yang dihilangkan sahabat. Paham kan? Bisa saja dihilangkan tabi'in. Ketika dihilangkan tabi'in, bisa dhaif, bisa thiqah. Paham kan? Iya, bisa dhaif, bisa thiqah. Ketika dia hilangkan tabi'in, bisa kemungkinan. Pokoknya tidak ada batasannya, ini kajiannya kemungkinan-kemungkinannya. Paham kan? Secara akal. Terus kadang juga dengan adapun dengan istiqra, dengan penelitian,
maka kepada 6 atau 7. Hmm. Dan dia lebih banyak, dan dia adalah yang paling banyak apa yang didapatkan dari riwayat sebagian tabi'in dan sebagian lainnya. Kan bisa begitu. Jadi secara penelitian bisa saja sampai 6 kemungkinan atau 7 kemungkinan. Paham kan? Dan dia adalah apa yang lebih banyak dari apa yang didapati dari riwayat sebagian tabi'in dari sebagian yang lain. Kebanyakan itu yang dihilangkan adalah dihilangkan tabi'in ya, yang lain. Dihilangkan tabi'in yang lain. Ini juga yang masalah nanti. Bisa saja tabi'in itu dhaif. Bisa juga tabi'in itu adalah thiqah. Makanya intinya adalah ini kesimpulannya. Kenapa dia masuk di hadits mardud? Kenapa dia masuk dalam hadits yang ditolak? Fa in urifa min adad at-tabi'i annahu la yursilu illa an thiqatin fadhahaba jumhur al-muhadditsina ila at-tawaqquf li baqa'il ihtimali wa huwa ahadu qawlai Ahmad. Masya Allah. Dan jika diketahui dari kebiasaan atau adat at-tabi'in bahwasanya dia tidak mengirsalkan sesuatu kecuali dari thiqah, maka jumhur muhaddisin berpendapat kepada tawakuf karena ini dia ya. Dilihat berarti ada korinah. Ini tabi'in biasanya dia tidak hilangkan kecuali thiqah. Maka pendapat jumhur tawakuf. Jangan bilang dhaif, jangan bilang sahih. Paham kan? Ini kalau kebiasaan dari yang melakukan irsal itu biasanya dari thiqah. Kemudian dihilangkan. Maka tawakuf. Karena tetap kemungkinan. kan tidak bisa juga kita bilang, pasti sahih ini. Kan tetap ada kemungkinan kecil bahwa yang dihilangkan adalah dhaif, maka tawakuf saja. Dan hal itu adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Wa thanihima wa huwa qaulul malikiyyin wal kufiyyina yuqbalu mutlaqan. Dan adapun pendapat yang kedua dari Imam Ahmad ya. Dari Imam Ahmad dia adalah qaulul malikiyin dan al-kufiyin diterima secara mutlak. Artinya ketika ada rawi melakukan irsal, tabi'in melakukan irsal, kemudian dia tidak melakukan irsal kecuali dari thiqah, maka pendapat kedua dari Imam Ahmad dan pendapatnya orang-orang Malikiyah, demikian pula orang-orang Kufi diterima secara mutlak. Langsung saja diterima, bukan tawak. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yuqbalu in iqtada bimaji'ihi min wajhin akhar yubayinu at-tariqal ula. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, diterima jika ada penguat yang datang dari sisi yang lain. Berarti Imam Syafi'i merinci. Kalau Imam Syafi'i sendiri apa? Merinci. Apakah diterima secara mutlak atau tidak? Tidak diterima secara mutlak, tidak juga ditolak secara mutlak, tapi dirinci. Jika ada pendukung yang datang dari sisi yang lain, terus yang membedakan dengan jalan yang pertama, musnadan kana au mursalan, apakah dengan musnad atau mursal. Artinya yang mendukung ini dari jalur lain itu musnad. Musnad adalah sampai ke Nabi, tidak ada yang terputus. Atau mursal juga semisalnya. Jadi ada dua mursal. Ada pendukungnya. Liyatarajjaha ihtimalu kaunil mahdhufi thiqatan fi nafsil amr. Karena kuatnya kemungkinan keberadaan yang dihilangkan adalah thiqah pada perkara ini. Wa naqala Abu Bakar Ar-Razi min al-Hanafiyah wa Abu Walid Al-Baji min Malikiyah anna ar-rawiya idza kana yursilu 'an thiqati wa ghairihim la yuqbalu mursaluhu ittifaqan. Masya Allah. Ini bentuk ketiga. Dan Abu Bakar Ar-Razi dari Hanafiyah dan Abu Walid Al-Baji dari Malikiyah menukil bahwasanya seorang rawi apabila dia mengirsalkan dari thiqah dan selain mereka, maka tidak diterima mursalnya secara ittifaq. Berarti ada tiga bentuk. Kalau ada rawi yang diketahui dia ini melakukan irsal dari rawi thiqah dan juga tidak thiqah, sepakat tidak diterima. Karena kemungkinan dia tidak thiqah, itu yang hilang. Tanda? Kalau ada rawi yang melakukan irsal, yang dia hilangkan adalah rawi yang tidak thiqah, sepakat juga itu sebenarnya tidak diterima. Kalau ditahu dia ini selalu irsal,
selalu hilangkan yang tidak tiko, tidak diterima secara sepakat. Sekarang bagaimana kalau ada rawi yang melakukan irsal, tapi yang dia lakukan irsal dari tiko, paham kan? Yang dia hilangkan tiko. Ini ada mengatakan diterima secara mutlak, khilaf. Ada mengatakan tidak diterima secara mutlak. Imam Syafi'i mengatakan dirinci. Kalau ada pendukung diterima, kalau tidak ada pendukung tidak diterima. Berarti yang khilafnya yang di tengah. Kalau yang kita tahu dia irsalkan dari yang tiko. Kalau dari tiko pasti dia hilangkan, tidak diterima. Itu kesepakatan. Kalau dia ditahu dia sembarang melakukan irsal dari tiko dan dari tidak tiko, tidak diterima juga. Paham kan? Tidak diterima juga. Karena kemungkinan besar yang dihilangkan adalah yang tidak tiko. Kesepakatan. Yang masalah sekarang adalah ada rawi yang melakukan irsal dan dia tidak melakukan irsal kecuali dari yang tiko. Ini yang diperselisihkan tadi. ثم قال المصنف رحمه الله والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. Nah, berarti kita sudah pindah ke jenis lain. Berarti hadis mursal itu min qismi dhaif. Nah, dia dhaif. Kalau ada pendukung bisa naik ke derajat hasan. Yang ketiga, dia adalah apa yang jatuh padanya dua atau lebih bersamaan ada tawali, pendukung. Enggak. Ma'at tawali berurut. Jatuhnya itu dua atau lebih tapi tawali berurut-urut itu hilangnya. Guru-gurunya, guru begitu. Berurut. Iya, bersambung hilangnya. Maka dia adalah mu'dal. Al-qismu tsalitsu min aqsamis saqati min al-isnad in kana bithnaini fasa'idan ma'at tawali fa huwa al-mu'dal wa illa fa in kana as-saqatu bithnain ghairu mutawaliyain fi mawdi'ain mathalan fa huwa al-munqati. Ini yang jenis kedua. Wa illa fa huwa al-munqati. Jadi kalau tidak berurut, tidak berturut-turut hilangnya, maka itu namanya apa? Munqati. Adapun jenis ketiga dari pembagian jenis-jenis saqat dari sanad, jika dia jatuh dua atau lebih secara berturut-turut, maka dia adalah mu'dal. Kalau bukan, maka yaitu jika dia jatuh dua tanpa tidak berturut-turut, contohnya pada dua tempat, maka dia adalah munqati. Ghair mutawali fi mawdi'ain, tidak berturut-turut pada dua tempat itu. Maka dia adalah munqati. Wa kadza in saqata wahidun faqat aw aktsaru min itsnain lakin bi syarti adam tawali. Demikian pula jika satu jatuh atau lebih dari dua, maka akan tetapi tanpa adanya berturut-turut. Maka dia munqati juga. Jadi hilang satu saja munqati. Hilang dua tapi tidak berturut-turut, munqati. Hilang dua tapi berturut-turut, mu'dal. Paham kan? Berarti ini juga antara munqati mu'dal umum wa khusus. Umum wa khusus, ya kan? Karena setiap yang mu'dal itu munqati. Tapi tidak setiap munqati mu'dal. Karena munqati yang penting hilang dalam sanad. Mu'dal adalah yang hilang tapi berturut-turut dua, paling sedikit. Summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Kemudian munqati itu terkadang wadih atau khafi. Kadang jelas ini tidak bersambung sanadnya. Kadang juga khafi, samar. Ya, terputusnya. Thumma inna saqata minal isnadi qad yakunu wadihan yahsul al-ishtiraku fi ma'rifatihi ka qawni rawi mathalan lam yu'asir man rawa anhu aw yakunu khafiyan fala yudrikuhu illa al-a'immatul hudzaqu al-muttali'una ala turukil hadithi wa ilalil asanid. Kemudian saqat dari sanad terkadang itu jelas terjadi perserikatan dalam mengetahuinya, seperti keberadaan rawi yang tidak semasa dengan orang-orang yang meriwayatkan darinya. Atau jadi ketika kita tahu bahwa ini orang tidak bertemu, semua orang tahu bahwa ini munqati. Itu berserikat antara ahli dan tidak ahli. Atau sakotnya itu khafi.
samar fala yutriku maka tidak diketahui kecuali Tidak ada yang mengetahuinya. tidak ada yang mengetahuinya kecuali para imam yang mahir dalam penelitian di atas jalur-jalur hadis dan kecacatan pada sanad. Ini kalau ini tidak ditahu kecuali oleh para imam yang telah meneliti bahwa ini sebenarnya ada sakotnya, ini tidak bertemu dengan ini sehingga haditsnya mengkoti. Fal awwalu yutriku bi'adami talaqi. Maka yang pertama Diketahui tidak bertemu. dengan tidak bertemunya. Maksudnya ilah yang jali, ilah yang wadih itu diketahui dengan apa? Tidak bertemunya itu rawi. Jelas berarti ini mengkoti. Paham kan? Fal awwalu wa huwa al-wadihu yudraku bi'adami talaqi baina ar-rawi wa shaykhihi biqauni lam yutrik asrahu aw adrakahu lakinnahuma lam yajtami'a wa laysat lahu minhu ijazatun wala wijadah. Maka yang pertama dia adalah al-wadi, jelas diketahui dengan tidak adanya talaqi antara rawi dan syekh, sebab keberadaannya tidak diketahui semasa, atau diketahui tapi Atau semasa dia menjumpainya, adrakahu dia menjumpainya. Tadi yang lam yudrik asrohu, tidak menjumpai masanya. Ya. Lam yudrik asrohu, tidak menjumpai masanya, atau dia menjumpai masanya tapi akan tetapi keduanya tidak bertemu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tahun lahir tahun wafat, ketemu ini masanya, tapi ternyata tidak ketemu orangnya. Rawi itu tidak memiliki dari syekh ijazah ataupun wijadah. Tidak ada juga ijazah, tidak ada juga wijadah. Nah, berarti ini namanya mengkoti. Wa min thamma ihtija ila tarikh. Kemudian dan dari sinilah kita butuh kepada tarikh. Nah, kita butuh tanggal. Makanya ulama menjelaskan tahun lahir, tahun wafat. Iya, paling tidak tahun wafat. Supaya ditahu masa atau tidak. Wa min thamma ihtija ila tarikh litadammunihi tahrira mawalidi ruwati wa wafayatihim wa awqati talabihim wa wartihalihim. Dan dari sinilah kita butuh kepada tarikh, karena tarikh terkandung padanya penjelasan tentang tahun lahir dan wafatnya para rawi dan waktu-waktu belajar mereka dan rihla mereka. Jadi bukan lagi hanya lahirnya. Kita juga dari sejarah itu tahu tahun berapa dia pergi menuntut ilmu. Nah, jangan sampai dia belum menuntut ilmu, guru yang dia nukil darinya sudah wafat. Memang sampai umurnya, tapi dia belum belajar waktu itu. Itu fungsinya tanggal, fungsinya sejarah. Wa qad iftudiha aqwamun idda'u riwayata an syuyukhin dhahara bitarikhi kadhibu da'wahum. Masya Allah. Dan sungguh ada sebuah kaum yang terkenal, mereka iftudiha telah dibongkar. Mereka mengklaim sebuah riwayat dari syekh yang nampak dengan tarikh itu dustanya dakwah mereka. Ada di sana orang meriwayatkan dari Syekh Fulan misalnya, tapi dengan tanggal langsung dusta, kan tidak pernah ketemu dengan tanggal wafat, tanggal lahir. Nah, iya, gurunya lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, dia lahir setelah wafatnya. Kentara, ini dusta. Iya, atau dia pergi belajar di tahun yang sudah wafat gurunya, kelihatan bahwa dia dusta. Jadi dengan tarikh, makanya ahli hadis itu juga ahli sejarah. Semua kebanyakan ahli hadis dalam periwayatan hadis itu ahli sejarah. Imam Bukhari punya tarikh Al-Kabir, ya kan? Karena dia tahu ini sanadnya bersambung atau tidak, bertemu atau tidak. Berarti dia kan pasti ada sejarahnya, Iya, dari ulama-ulama hadis selalu ada dia menjadi juga ahli sejarah. Wathani al-mudallas wa yaridu bi sighatin tahtamilul luqa ka'an wa qala. Dan yang kedua adalah al-mudallas. Dia datang dengan bentuk
yang mengandung kemungkinan berjumpa seperti an wa qala. Nah, ini berikutnya lagi. Ada hadits mudallas. Terus? Wal qismu tsani wa huwa al khafi al mudallas. Paham dah? Kan ada itu mungkoti wadih. Paham kan? Yang tadi yang pertama. Jenis pertama itu mungkoti yang wadihan, yaitu diketahui dengan tidak berjumpanya. Jenis yang kedua, jenis yang khafi. Itulah hadits mudallas. Haditsnya rawi-rawi yang mudalis itu masuk mungkoti. Tapi mungkotinya apa? Khafi. Mungkotinya khafi. Dan yang jenis yang kedua, dia adalah al-khafi al-mudallas dengan di fathah lamnya. Karena mudalis orangnya. Mudalis orangnya. Kalau mudalas hadisnya. Sumya bidzalika liqauni rawi lam yusamma man haddatsahu aw Lam yusammi. man haddatsahu wa awhama sama'ahu lil hadithi mimman lam yuhaddithu bihi. Dinamakan dengan hal itu karena keberadaan rawi tidak menamai orang yang menceritakan menyampaikan hadis. Atau dia menyamarkan pendengarannya terhadap hadis dengan orang-orang yang tidak menceritakan terhadapnya. Berarti dua ya. Hadis mudallas itu pertama dia tidak sebutkan rawinya. Paham kan? Itu pertama. Kedua dia ihamkan, dia samarkan seakan-akan dia dengar padahal dia tidak dengar dengan menggunakan an atau dengan menggunakan qala. Dia tidak bilang haddatsana. Kalau dia bilang haddatsana berarti dia dengar. Tapi kalau dia bilang qala, ihtimal dia tidak dengar. Wastiqaquhu minad dalas bitahrik wa huwa ikhtilatu dhalami bin nur. Sumya bidzalika listirakihima fil khafa'i. Kemudian sulitnya dari dalas itu Apa itu? Dalas minat tadlis, sulitnya. Apa itu sulit? Istiqaq. Pecahannya. Kenapa kita tidak bilang pecahannya saja? Tasrifnya ini. Mudallas dari kata apa? Dalas. Pecahan. Sorof ini, sorof. Iya. Tadi sulitnya apa? Hah? Oh, masak kok ya? Berat. Bukan sulitnya. Oh, dari kata masyakko tadi ya? Sulit ya? Sulit. Baik, bukan. Pecahannya dari kata dalas. Maksudnya asal dari mudallas adalah dari kata apa? Dalas. Iya, dari kata dalas. Diharokati dalnya, dalas masdarnya. Iya, dalas. Dari kata dalas. Diharokati dalnya, dalas. Ahsanallahu alaik. Amin. Iya. Dan dengan diharokati lamnya apa? Kenapa dal? Diharokati lamnya dalas, kan bukan dals. Dalas. Dengan diharokati lamnya. Wa huwa ikhtilatu dhalami bin nur. Ini artinya. Dia adalah mencampurkan kegelapan dengan cahaya. Itu dalas itu ada gelap, ada juga cahaya, begitu. Sehingga bahasa samar, tidak juga gelap gulita. Karena kalau gelap gulita berarti wadih. Tidak juga terang benderang. Itu juga wadih. Tapi ini apa? Dalas. Dalas artinya ada cahaya, tapi ada juga kegelapan. Sehingga apa? Samar. Dinamakan dengan hal itu karena berserikat keduanya dalam khafa, kesamaran. Dalam kesamaran. Wa yaridul mudallas bi siqatin min siyaqil ada'i tahtamilu qu'al luqa bainal mudallis wa man asnada anhu ka'an wa kadza qala. Dan datang mudallas dengan bentuk dari sighal ada, bentuk-bentuk penyampaian, mengandung kemungkinan terjadi pertemuan antara mudallis dan orang yang dia menyandarkan kepadanya, seperti ka'an dan demikian pula qala. Biasanya dia bilang an, qala, biasa juga dzakaro atau anna. Itu haditsnya. Wa mata waqa'a bisiyagin sarihatin la tajawuza fiha kana kadziban. Dan kapan terjadi dengan bentuk sharih, maka tidak mungkin padanya terdapat kedustaan. La tajawuza fiha, Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Kapan bisa dengan lafaz sorihah yang bukan majas padanya, tidak ada majas padanya. Tidak ada majas padanya, maka dia adalah dusta. Artinya gini, ada rawi mudallas, dia bilang haddatsana, dusta itu. Kan begitu. Ketika dia tidak ketemu, ketika dia tidak berjumpa, tapi dia bilang haddatsana, langsung dipastikan apa? Dusta. Tapi ketika dia bilang kola, anna, dakaro, atau dia bilang an, kan dia samarkan antara dengar atau tidak. Itu mudallas. Tidak jelas kedustaan. Bisa benar, bisa salah. Kan begitu. Nah, nanti tinggal dilihat rawinya. Terus. Wa hukmu man sabata anhu at-tadlisu idza kana adalan alla yuqbala minhu illa ma sarraha fihi bitahdis 'ala al-asah. Masya Allah. Dan hukum orang-orang yang tetap darinya tadlis. Nah, ketika orang ini rawi mudallis. Ini rawi mudallis. Ya, kalau dia adil, terus Kalau dia adil, yaitu tidak diterima darinya kecuali apa yang sharih darinya dengan tahdis alal asah. paham dah? Rawi yang adil saja. Kalau dia melakukan tadlis, maka tidak diterima darinya. Paham dah? Kecuali yang dia tasri, jelas mengucapkan bahwa dengan tahdid, dia bilang haddatsana. Jadi rawi yang adil, kalau dia bilang haddatsana, diterima. Tapi kalau dia bilang an, kola, tidak diterima. Walaupun dia adil. Walaupun dia apa? Adil. Kalau rawi yang dhaif, dia haddatsana, berarti dia dusta. Dia bilang kola, dhaif. Paham kan? Iya, dhaif. Kalau haddatsana, rawi dhaif, dusta. Hadis palsu. Itu dibilang nanti mungkarul hadith. Mungkaru al-hadith. Wa kadzal mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa. Demikian pula mursal al-khafi dari orang-orang yang tidak semasa, Dari yang semasa. dari yang semasa tapi tidak bertemu. Ini juga mursal khafi. Kalau ada sebenarnya semasa tapi tidak ketemu. Ini namanya mursal khafi. Masuk dalam jenis apa? Jenis apa? Mungkoti yang khafi. Wa kadza al-mursal al-khafi idza sadara min mu'asirin lam yalqa man haddatsa anhu bal bainahu wa bainahu wasitatun. Demikian pula al-mursal al-khafi apabila muncul dari orang semasa tapi tidak bertemu terhadap orang yang menyampaikan hadis terhadapnya, bahkan ada perantara antara dia dan syekhnya. Wal farqu bainal mudallas wal mursalil khafi daqiqun. Apa bedanya? Kenapa dipisahkan? Padahal ini sama-sama mungkoti khafi. Tapi apa bedanya antara mudallas dan mursal khafi? Hasala tahriruhu bima dzukira huna. Dan perbedaan antara mudallas dan mursal khafi rinci. Dan kesimpulan penjelasannya dengan apa yang disebutkan di sini. Wa huwa anna at-tadlisa yahtassu biman rawa amman urifa liqa'uhu iyyahu. Fa amma in asarahu wa lam yu'raf annahu laqiyahu fa huwa al-mursal al-khafi. Nah, ini dia perbedaannya. Bahwasanya tadlis terkhusus dengan orang yang dia meriwayatkan dari orang-orang yang diketahui perjumpaannya, Bertemu dengannya. bertemunya rawi dengan guru, syekh. Jadi kalau tadlis itu khusus terhadap orang yang meriwayatkan dari orang yang dikenal, dia bertemu dengannya. Diketahui kalau dia bertemu. Cuman bertemu tapi tidak ambil hadis itu. Ini namanya mudallas, tadlis. Kalau yang mursal khafi, Adapun yaitu jika dia semasa tapi tidak diketahui bahwasanya dia bertemu, maka dia mursal al-khafi. paham tak? Kalau mursal khafi semasa, tapi tidak ditahu ketemu atau tidak. Paham kan? Maka namanya mursal khafi. Kalau ditahu ketemunya, tapi belum tentu diambil hadis darinya, namanya apa? Namanya apa? Mudallas. Itu bedanya. Wa man adkhala fi ta'rif at-tadlisi al-mu'asarah walau bi ghairi luqa lazimahu dukhulul mursal al-khafi fi ta'rifihi. Dan ada orang yang memasukkan dalam pengertian tadlis al-mu'asarah walaupun tanpa bertemu, mengharuskan memasukkan mursal khafi pada ta'rif at-tadlis. Paham tak?
ketika dia ada orang memasukkan tadlis itu juga adalah mu'asarah walaupun tidak berjumpa. Tadi kan tadlis itu mu'asarah dan berjumpa. Tapi kalau dia masukkan mu'asarah walaupun tidak berjumpa, berarti dia masukkan mursal khafi dalam tadlis. Wassawabu at-tafarruqatu bainahuma. Tafriqatu. Oh, tafriqatu bainahuma. Dan yang benar keduanya Dari berbeda. kata farraqa yufarriqu tafriq, kemudian dihilangkan ya-nya tafriqah. Masdarnya tak? Iya, seperti jazza'a jazza'a yujazzi'u tajzi'an tajzi'atan, zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan, taf'ilatan tafriqatan. Ahsanallahu ilaik. Wassawab, dan yang benarnya itu keduanya berbeda. Wa yadullu ala anna i'tibarul luqa fi tadlisi dunal mu'asarah wahdaha la budda minhu itbaqu ahli ilmi bil hadisi ala anna riwayat al mukhadramina ka Abi Uthman an-Nahdi wa Qais ibn Abi Hazim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min qabil irsali la min qabil tadlisi. Menunjukkan bahwasanya dari sisi perjumpaan dalam tadlis tanpa semasa mengharuskan mengharuskan darinya ahlul ilmi bersepakat terhadap hadisnya bahwasanya riwayat muhadramin seperti Abi Utsman an-Nahdi dan Qais ibnu Abi Hazim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari bentuk al-irsal, bukan dari bentuk tadlis. Dah, kan gini, irsal itu kenapa tadi? Apa tadi irsal? Irsal itu semasa tidak bertemu. Kan begitu? Ini seharusnya haditsnya Abu Utsman an-Nahdi, Qais bin Abi Hazim yang diriwayatkan dari Nabi itu mursal. Bukan dari tadlis. Kenapa? Karena tadlis apa syaratnya tadi? Dia semasa dan bertemu. Sementara dia ini tidak bertemu. Semasa dengan Nabi tapi tidak bertemu. Karena kalau semasa bertemu dan beriman, sahabat. Kan begitu. Yang jelas haditsnya kibar tabi'in mereka memasukkan dari jenis mursal. Paham ini? Paham kibar tabi'in? Yang semasa dengan Nabi, kalau kibar tabi'in semasa dengan Nabi tapi tidak bertemu dan tidak masuk Islam di masa Nabi, itu namanya mukhadramin. Berarti dia mursal. Karena dia tabi'in. Dia hadits mursal, bukan dari hadits tadlis. Paham tak? Jadi beda namanya. Beda namanya. Karena tadlis itu syaratnya tidak bertemu tapi semasa. Walau kana mujarradul mu'asarati yuktafa bihi fit tadlisi. Walaupun sekiranya sekedar semasa itu cukup pada tadlis. Dalam menghukumi itu adalah hadis tadlis, maka lakana haula'i mudallisina li'annahum asaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatan lakin lam yu'raf hal laquhu am la. Berarti gini. Jadi kalau seandainya yang penting semasa namanya mudallis. Kan begitu kan? Kalau dia meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti mereka itu akan apa beliau bilang? Maka mereka itu semuanya dinamakan apa? Maka mereka itu adalah mudallis. Tapi kan mereka tidak dinamakan mudallis. Tapi seandainya hanya persyaratan semasa cukup mengatakan itu hadits tadlis, maka mereka semua tadi itu mudallis. Tapi kan tidak begitu. Mudallis itu ada syaratnya. Mudallis itu ada syaratnya. Mursal itu ada syaratnya. Karena mereka itu semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Secara pasti ya. Mereka semasa dengan Nabi. Akan tetapi tidak diketahui apakah mereka bertemu atau tidak. Ini dia. Makanya mereka hadisnya dinamakan apa? Hadis apa? Tadlis atau irsal? Irsal. Mursal. Kan ada perbedaan tipis ini. Perbedaan antara mursal dan tadlis adalah apa? Daki. Tipis. Halus. Perbedaannya. Anda antara dikenal ketemu atau tidak dikenal ketemu.
Kalau dikenal bertemu, maka namanya apa? Tadlis. Kalau tidak ditahu ketemu atau tidak, namanya apa? Mursal. Sehingga tadi hadisnya Abu Uthman An-Nahdi, Qais bin Abi Hazim, tadlis atau irsal? Paham pertanyaannya? Semasa dengan Nabi, tapi tidak ditahu ketemu atau tidak dengan Nabi. Berarti masuk di mana itu? Mursal. Makanya mereka tidak dibilang mudallis. Karena semasa tidak ditahu ketemu. Tapi kalau dia seandainya semasa dan dikenal ketemu, maka namanya mudallis. Paham tak? Jelas kan? Ini masalah al-muqaddram ini. Terus? وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية ويقتديه وهو المعتمد. Dan diantara orang-orang yang berkata berpendapat mempersyaratkan liqa pada tadlis adalah al-Imam Syafi'i wa Abu Bakar al-Bazzar dan kalam dari al-Khatib al-Baghdadi di dalam al-Kifayah, dan dia mengharuskannya, dan inilah yang mu'tamad dianggap. Jadi diantara yang mempersyaratkan dalam tadlis itu adalah harus liqa, diketahui liqonya itu baru dinamakan mudallis. Liqa berjumpa tapi hadisnya tidak diriwayatkan kecuali sekian saja, misalnya begitu. Itu Imam Syafi'i, Abu Bakar Bazzar, al-Bazzar, dan kalamnya al-Khatib dalam al-Kifayah mengharuskan juga seperti itu, belum mempersyaratkan. Dan ini yang menjadi sandaran. Terus wa yu'rafu adam mulaqati bi ikhbarihi an nafsihi bidzalik atau bi jazmi imamin muttali'in. Masya Allah. Dan diketahui tidak adanya perjumpaan dengan pengkhabaran dari dirinya dengan hal itu atau dengan. Jadi dari mana kita tahu nanti kalau dia ini semasa tapi tidak ketemu? Ya dirinya. Kadang orang itu bilang saya tidak ketemu dengannya. Anda paham kan? Berarti dipastikan kalau dia ngomong begitu, saya semasa tapi tidak ketemu. Berarti hadisnya tadlis atau irsal? Irsal. Dipahami ini kan? Irsal berarti dengan kabar dari dirinya atau dengan jazm dari para imam muttali'in. Atau ada pemastian dari imam yang meneliti bahwa hadis ini dia ketemu dengan itu atau tidak ketemu. Iya. Wala yakfi an yaqa'a fi ba'di turuki ziyadatu rawin aw akthar bainahuma lihtimali an yakuna min al-mazidi wala yuhkamu fi hadhihi surati bi hukmin kulli lita'arudi ihtimal ittisali wal inqita'. Dan tidak cukup untuk terjadi pada sebagian jalan itu tambahan satu rawi atau lebih antara keduanya, karena mengandung kemungkinan itu adalah dari tambahan. Kan ada namanya al-mazid. Jadi gini, ketika adanya tambahan rawi, ya satu rawi atau lebih dalam sebuah jalur hadis, langsung kita bilang apa? Oh berarti ini hadisnya tidak mengkoti. Ini dengan sanad yang bersambung, tidak cukup. Bisa saja itu adalah bentuknya minal mazid. Itu memang dalam sanad itu ada rawi yang dia tambah dalam mendengar hadisnya, bukan menutupi kekurangan yang hilang di sebagian riwayat. Bisa saja itu minal mazid. Tapi sebenarnya para ulama mempersyaratkan kata mazid ini telah tetap dia mendengar dari syekhnya. Adapun kalau dia tidak tetap dia mendengar dari syekhnya, maka itu adalah menjadi dalil akan inqita'nya. Paham ini? Jadi dipersyaratkan itu. Jadi misalnya gini, sanad ini tidak ada satu ini rawi. Tidak ada ini satu rawi. Kita jumpai di sanad lain ada satu yang dia sebutkan. Maka ini mengandung kemungkinan bahwa ini adalah min mazidil ittisal. Masuk dalam pembahasan apa? Menunjukkan bahwa hadis ini memang bersambung. Cuman di sanad lain hilang. Paham kan? Tapi itu kalau dipastikan dia dengar dari syekhnya. Adapun kalau dipastikan dia tidak dengar itu hadis, maka ini membuktikan bahwa ini hadis tadi adalah hadis mungkoti. Membuktikan bahwa ini memang terputus sanadnya. Karena di jalur lain bersambung. Nah, jadi ini membuktikan dua. Tergantung dia memang betul dengar dari syekhnya atau memang dia tidak dengar dari syekhnya. Kalau dia tidak dengar dari syekhnya, sudah ditetapkan dalam sejarah atau dia bilang, saya tidak mendengar. Sudah.
itu menguatkan bahwa ini betul-betul ini hadits apa? Munqati. Jadi membuktikan dua itu. Tergantung nanti tetap pendengarannya atau tidak. Dan tidak dihukumi pada bentuk ini dengan hukum yang pasti. Kita tidak boleh bilang ini haditsnya pasti munqati. Atau ini haditsnya muttasil. Artinya kita rinci. Kalau memang seperti yang saya katakan tadi, ternyata setelah diteliti, memang dia dengar dari syekhnya, maka itu tambahan sanad menunjukkan itu yang tadi munqati, yang ini muttasil. Tapi kalau dia tidak dengar dari syekhnya, kemudian di riwayat lain ada tambahan, maka itu menambah kekuatan pemahaman kita, jazm bahwa ini memang munqati. Karena ta'arud itu mengandung kemungkinan bersambung atau inqita'. Itu dia, adanya ta'arud, pertentangan antara sanad, satunya ada rawi ini, satunya tidak ada, berarti ihtimal itu sanadnya bersambung atau apa terputus. Terus Waqad sannafa fihi al-Khatib kitaba at-tafsil li mubhamil marasil wa kitab al-mazid fi muttasil asani. Dan sungguh Al-Khatib menulis padanya sebuah kitab at-tafsir li mubhamil al-marasil dan kitab al-mazid fi muttasil asani. artinya tulisan dalam hal ini telah ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada tafsir li mubhamil marasil, ada juga kitab al-mazid fi muttasil isnad. Iya. Al-asanid. Terus Wantahat huna aqsamu hukmi saqiti min al-isnadi. Terhenti di sini selesai di sini pembagian hukum as-sakit dari sanad. Selesai. Ya. Jadi ada munqati. Itu sakit dalam sanad. Ada mu'dal, ada mursal, ada mu'allaq. Paham tak? Itu semua sakot dalam sanad. Ya, ada mu'allaq dari penulis. Ada mu'dal. Mu'dal itu hilang 2 atau lebih berurut. Ada munqati, hilang berurut atau tidak berurut, bahkan 1 munqati. Ada mursal, hilang sahabat. Inilah hadits yang sakit minal isnad. Dah? Berarti mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati. Dan semua ini masuk dalam kismi al-mardud. Kan? Itu pada asalnya. Setelah itu kita akan membicarakan lagi masalah lain. Itu at-ton. Celaan yang ada dalam rawi. Kenapa rawi itu dicela? Ya, sehingga nanti haditsnya didhaifkan. Itu kita ambil lagi besok insyaallah. Alhamdulillah. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta